Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Akbar CK. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Kain, sorry, pakai wig. Orang merayakan Espanyol lalu ya. Katanya ada terpol di sini yang melihat saya. Jadi mungkin saja ya kita ubah aja. Gara-gara aja ibu negara. Bukan namanya IKN Ibu Nusantara. Hola, Carlos! I was just doing under the bar, guys, and now put it back, please. Sering kita udah lihat di berapa kamarnya. Lihat semua. Melihat bahwa memang ya kami jangan heran mengatakan bagus, tapi ini sudah mendekati 100 triliun uang rakyat. Duit tadi jalan karena nasihat orang-orang yang di depan istana negara saya nasihat bukan takut karena Allah melindungi saya, tapi saya harus juga mengikuti nasihat orang-orang yang mengerti tentang keamanan. Oke, kita bertemu. Tidak ada Kementerian BUMN paling cepat sampai SSC satu orang kan Erick Thohir. Padahal Kementerian BUMN sudah dibubarkan, kantornya di sini. Ini saya di titik nol ibu kota Nusantara. Ini patung Hatta, ini bakarnya titik nol. Tapi saya sudah tidak menemukan kemahnya Pak Jokowi. Asli kalau nggak ada Wapres Gibran di situ, udah saya maki-maki Pak Prabowo, bener Pak. Satu-satunya sekarang ini nih, yang ada di lingkaran kabinet yang beda cuma Mas Gibran. Mas Gibran yang mengerti perasaan rakyat itu Mas Gibran. Tapi Mas Gibran bisa apa? Tugas Mas Gibran itu membantu presiden yang seharusnya punya kewenangan untuk mengingatkan presiden yang salah. Tetapi lingkaran kabinet semuanya beda sama Mas Gibran. Jadi Mas Gibran bisa apa? Sumpah kalau nggak ada Wapres, Gibran di lingkungan itu, saya maki-maki Pak Prabowo, benar. Sabar Mas, sabar. Pak Prabowo nggak pernah minta maaf sama rakyat, nggak pernah sombong memamerkan laporan-laporan dari bawahan. Sabar Mas, sabar. Padahal semuanya bohong, laporan dari bawah itu bohong semua Pak. Kalau Bapak nggak percaya, turun Pak. Turun tanya sama rakyat. Tanya keluarga saya, turun. Tanya orang-orang di sekitar kampung saya, turun Bapak. Ngomong di Indonesia nomor 1 rakyatnya bahagia, tai Pak. Astagfirullah. Tanya Mas Gibran Pak. Mas Gibran tuh ngerti, perasaan rakyat tuh ngerti. Dan saya tahu satu-satunya orang yang berbeda dengan kalian semua yang ada di situ, lingkaran situ, para kabinet, menteri-menteri yang ada di kabinet. Yang beda cuma Mas Gibran. Tapi Mas Gibran bisa apa? Mas Gibran yang paling beda. Apa yang kita lakukan ini, baik podcast maupun kita unjuk rasa atau kita seperti kemarin saya dampingin Pak Rizal ke Baris Krim, itu sebetulnya warning kepada rakyat. Jangan sampai namanya Jokowi brengsek ini melanjutkan politik nepotis dia. Jangan menyesal kalau nanti kita biarkan anaknya yang dongok ini jadi presiden. Si kumis ini ya berada di podcastnya Saritem, iblis betina dari Yaman yang membenci Pak Jokowi. Ini satu kolam semua nih. Kerjaannya cuma menggibah Pak Jokowi aja. Kalau nggak makan orang ini. Ya, kata si kumis ini, ya kan, apa yang kita lakukan ini baik podcast maupun kita unjuk rasa ataupun kita seperti kemarin saya dampingi Pak Rizal ke Baris Krim, itu sebenarnya re-warning kepada rakyat jangan sampai namanya Jokowi brengsek ini melanjutkan politik nepotisnya. Kumis, politik nepotis yang mana yang dilanjutkan Jokowi? Kau bilang Pak Jokowi brengsek, kau lah manusia paling brengsek di negara Republik Indonesia ini, gak sadar diri kau. Kau
Kau merendahkan Pak Jokowi seolah-olah ya kan jabatan kau lebih tinggi daripada Joko Widodo. Berkaca diri kau, kumis. Kau itu cuma sampah masyarakat, biang keributan, menebar kebencian. Kata dia kan, jangan menyesal kalau nanti kita biarkan anaknya yang dongo ini jadi presiden. Kau nggak sadar kau. Kau bilang wakil presiden dongo, muka kau lebih longor lagi. Berkaca diri kau, kurang besar kaca di rumah kau, ke mall kau berkaca, kau tengok muka kau itu, udah tahu longor ya kan, bengak pula lagi. Yang kau hina ini wakil presiden yang sedang menjabat di negara Republik Indonesia ini, sementara kau ya cuma sampah masyarakat, masih makan gaji dari uang rakyat melalui pensiun, tapi keluar-keluar kau setiap hari merendahkan wakil presiden. Kau suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ya Gibran itu adalah wakil presiden di negara Republik Indonesia ini yang wajib kau hormati. Bilang orang dongo, gak sadar diri kau, muka kau sendiri seperti apa? Sok kegantengan kau. Ya, aku berharap, aku berdoa mudah-mudahan Gibran Raka Buming Raka ya kelak menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini, dan saat itu kau masih hidup, biar kau lihat dulu pelantikan Gibran sebagai presiden. Aneh aku nengok kau. Kok bisa kau dulu jadi Dandim Kopassus? Yang ada di otak kau ya kan, sama hati kau hanya kebencian, yang keluar dari mulut kau hanya comberan. Kata dia kan supaya kata dia kan ini early morning ya kan, maksudnya kan peringatan awal ya kepada rakyat supaya bertindak sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku. Kau jangan mengatasnamakan rakyat ya, atasnamakan aja diri kau sendiri dan kelompok kau. Rakyat Indonesia mencintai Joko Widodo dan mencintai Gibran Raka Buming Raka. Kata dia kan, kita tidak mau sampai Jokowi ini melanjutkan politik nepotisnya dengan memberi dukungan agar anaknya yang dongo ini jadi presiden. Udah aku bilang tadi, berkaca kau pikir ganteng kali kau. Gibran itu lebih ganteng jauh daripada kau. Kau bilang Gibran dongo, tengok muka kau tuh, ganteng kali kau rupanya. Kau udah longor, ya, bengak, tahu lagi. Sok bilang orang, ya kan, dongo. Wakil presiden ini yang kau bilang dongo ini, sementara kau siapa? Cuma sampah masyarakat. Kok bisa dulu kau dibebaskan ya sama Panglima TNI, dijamin sama Luhut Binsar Panjaitan, kelakuan kau bejat kayak gini. Dulu kau punya senjata ilegal, ditangkap kau, tapi dibebaskan oleh Panglima TNI sama Luhut Binsar Panjaitan. Ya buat Panglima TNI yang dulu membebaskan ini, kenapa nggak malu kalian membebaskan manusia seperti ini? Ini yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat, kepada yang mencintai negeri inilah. Tak perlu kau sampaikan kepada masyarakat. Masyarakat Indonesia pun tahu mana orang yang baik, mana yang tidak. Siapa yang mau percaya sama sampah masyarakat kayak kau? Ya, nggak usah bilang kau mencintai negara Republik Indonesia ini. Kau hanya memikirkan diri kau sendiri. Dulu waktu kau menjabat, ya, nggak tahu aku macam mana sombongnya kau. Sekarang aja udah pensiun, ya, udah jadi rakyat biasa, lantamnya minta ampun muncung kau. Apa kontribusi kau kepada negara Republik Indonesia ini? Sementara orang yang kau rendahkan, ya, adalah mantan presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini. Wakil presiden yang sedang menjabat, itu yang mau kau hina. Berkaca kau udah aku bilang. Kalau kurang besar kaca di rumah kau, ya ke mall kau udah aku bilang. Coba kau tengok muka kau itu. Kau bilang orang dongo, muka kau sendiri gak berkaca kau. Terus kata dia kan, apa yang mau diharapkan kalau negeri ini dipimpin oleh orang seperti si dongo? Ketawalah mereka semua. Ya, Gibran si dongo. Gibran dongo. Kumis. Gibran itu jauh lebih ganteng daripada kau. Muka kau itu, ya, kau tengok di cermin muka kau itu. Muka kau yang dongo, kau bicara muka orang dongo kau. Inilah kalau orang lupa diri, ya, menghina orang lain tapi lupa berkaca diri. Kumis, orang hina lah yang suka menghina orang lain.
kau ini manusia paling hina di negara Republik Indonesia ini karena suka menghina orang lain. Yang kau hina ini ya adalah wakil presiden yang sedang menjabat di negara Republik Indonesia ini, sementara diri kau sendiri hanya sampah masyarakat, pembuat keributan. Kata dia kan, istilah saya itu kotor dan tolol. Kau memang kotor, kau memang tolol. Yang bilang kau pintar siapa? Heran aku kok bisa dulu kau jadi dandim ya Kopassus. Setolol ini pemikiran kau, hanya menebar kebencian. Kalau nggak kotor, busuk, tolol itu kau lah itu, ya. Udah tolol, kotor, busuk lagi kau. Kenapa saya katakan begitu? Kata si kumis, kotor itu nama anak-anak haram kan kotor. Kau bicara anak-anak haram, mungkin kau dulu kebanyakan makan uang haram, makanya yang ada di otak kau itu sama hati kau tuh ya hanya kebencian, yang keluar dari mulut kau itu hanya comberan. Kata dia barang haram itu kan barang kotor, tolol. Kita lihat tampilannya. Kau lihat tampilan wakil presiden, kau nggak pernah lihat tampilan kau seperti apa? Bicara pun sudah menggeletar, ya umur pun udah maghrib, kubur pun udah memanggil, tapi tiap hari menebar kebencian kau. Yang kotor, tolol, bengak itu adalah kau sendiri. Gibran itu wakil presiden, ya kau apa? Apa jabatan kau? Hanya biang keributan sampah masyarakat kau. Apa yang mau diharapkan dia jadi presiden? Banyak yang mau diharapkan kalau Gibran jadi presiden. Gibran ya anak muda yang bisa membawa negara Republik Indonesia maju ke depan. Kita balik pertanyaannya, apa yang bisa kau bawa seandainya kau dipilih jadi pemimpin? Hanya kebencian, mempunyai senjata ilegal, itu yang bisa kau. Terus kata dia kan rakyat bukan jadi penonton, Bu Rahma. Si Rahma lah itu ya kan, perempuan Yaman di podcastnya dia. Rakyat memang ya kan bukan jadi penonton. Rakyat yang akan memilih Gibran kelak menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini, dan saat itu kau masih hidup, biar kau melihat pelantikan Gibran sebagai presiden, biar kekencing kau dalam celana. Kata dia kan rakyat bukan jadi penonton, ya jadi korban. Rakyat yang mana yang jadi korban? Terus kan, nih iblis betina dari Yaman ini pun bilang, emang ya idola entah idola apa, kumur-kumur ngomongnya, habis itu ketawa. Kok jadi kita yang dikorbankan? Sejak kapan kau dikorbankan? Rahma Sarita, balik kau ke Yaman sana, kau juga provokator kau. Terus kata si kumis kan, jadi ini yang perlu disampaikan kemudian kepada rakyat juga, jangan diam aja. Terus rakyat mau ngapain kumis? Mau memberontak kau? Kasihan anak cucu kita, kasihan anak cucu kau kalau melihat orang tuanya, kakeknya seperti kau yang hanya menanam kebencian. Kalau kita lihatlah, kita banding-bandingkan secara nyata, bapaknya mungkin ilmunya lebih tinggi dari anaknya yang dongok ini. Dongok lagi kau bilang pau, muka kau yang dongok, udah dongok, tolol, bengak, ya kan longor, semua daripada kau. Kau bilang Gibran suka-suka hati kau, dongok lah, nggak sadar diri dong bilang muka kau tuh lebih pau, lebih longor, lebih bodoh lagi. Kalau Gibran itu tak berilmu, ya tak mungkin dia jadi wali kota dan jadi wakil presiden. Gibran itu ya sudah berilmu, beradab lagi. Sementara kau tak punya adab, tak punya ilmu. Dulu kau masuk mungkin ya, jadi Dandim Kopassus itu, ya kan di TNI itu, mungkin karena tuh ada dekingan, bukan mungkin karena otak kau yang pintar. Soalnya dari bicara kau sudah kelihatan kau tuh orang yang paling dong. Dan bukan kebetulan ketika akhirnya keduanya mengambil RG meninggalkan kami. Makanya jangan suka fitnah orang, jangan suka menzolimin orang, jangan suka menjelek-jelekan orang. Lah saiki rasakan, Allah telah memperlihatkan betapa busuknya kalian semua tuh. Sekarang giliran dizolimin sama temennya sendiri, ada kasihan deh lo. Ya ngono kuwi akibat dari memfitnah orang, akibat dari
menzolimi orang dalam hal ini Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi lo santai, kalian geblak dewe-dewe. Kasihan orang yang selama ini kau dukung ya, kau eluh-eluhkan, dibela mati-matian, sekarang kau ditendang. Rasa no, ini sudah diperlihatkan oleh Allah, bawa-bawa nama agama lagi ada. Saiki ditendang lu karo Roy Suryo karo Tifa. Dise ae didukung-dukung, dibela-belain. Udah. Saiki ditendang lu karo Roy Suryo karo Tifa. Sakit kan, sakit. Rasakno. Dhisik kowe ya ngono to. Dulu kalian juga menghina Pak Jokowi, menzolimi, memfitnah, menjelek-jelekan. Sekarang rasakan. Mantap. Akibat dari ulahmu sendiri, menjelek-jelekan orang. Pak Jokowi santai, tetap berkarya. Kowe geblak dewe karo rombonganmu, karo pengikut-pengikutmu. Sekarang rasakan akibatnya. Kurnia goblok ya, mau-maunya kamu itu dikibulin karo Roy Suryo karo Tifa, sekarang merotoli dewe-dewe. Tompel ditendang, kowe ditendang, ini malu deh. Sik nggawa nama-nama agama. Masih bawa-bawa agama. Apa kamu nggak lihat ya, matanya buta apa gimana? Sudah diperlihatkan betapa zolimnya kalian. Sekarang karma balik neng awakmu dewe koplak. Kakean cocok, kakean cangkem. Saiki, sekarang dikibulin lagi sama Roy Suryo karo Tifa. Syukur sekian tahun perjuangan udah ngacir sendiri-sendiri. Salam waras guys, sudah terlihat sekarang sopo saiki sing saling cakar, tambah lagi nih cakar-cakarannya, saling hujat, saling memfitnah. Ya itulah ya, siap apa yang kau tanam kau tuai juga. Syukur rasakno. Gimana guys terkait video kita kali ini? Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Saya Barceka undur diri, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.